Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel Kupas soal matematika dan lain-lain. Kali ini kita akan membahas tentang mudah memahami tes intelijensi umum atau biasa disebut TIU untuk ujian CPNS tahun 2023, yaitu bagian penalaran logis ataupun analisis part 17 atau bagian 17. Ingin informasi terbaru? Silahkan di-subscribe. Seorang calon legislatif melakukan kampanye pada 5 kecamatan, yaitu J, K, L, M, dan N, dengan ketentuan sebagai berikut. A. Ia dapat berkunjung ke kecamatan M jika telah ke L dan N. 2. Ia tidak bisa mengunjungi kecamatan N sebelum mengunjungi kecamatan J. Ketiga, kecamatan kedua yang harus dikunjungi adalah K. Jadi kita lihat dulu ya. Nah, dengan ini juga, keterangan ini kita juga bisa melihat soal-soalnya ya. Siapa tahu ada bisa membantu. Kecamatan yang pertama sukunya adalah dua kecamatan dikunjungi setelah kecamatan ini adalah kecamatan ketiga sukunya adalah kecamatan terakhir yang harus dikunjungi adalah cara kunjungan terbaik di sini adalah. Nah, kita lihat dulu yang pertama ya. Ia dapat berkunjung ke kecamatan M. Jadi M dulu kita sebagai pusat. Kemudian ia tidak bisa mengunjungi kecamatan N sebelum mengunjungi kecamatan J. Nah, kemudian kecamatan kedua sukunya adalah K. Nah, di sini dia dapat berkunjung ke kecamatan M jika telah muncul ada L dan N. Berarti kita tidak tahu apakah L yang duluan atau N yang duluan. Jadi kita simpan aja dulu di sini, ya. Kemudian kecamatan yang bisa mengunjungi kecamatan L sebelum mengunjungi kecamatan J. Jadi dia mengunjungi kecamatan J, ya. Anggaplah di depan dulu depan. Kemudian kecamatan kedua adalah K. Kecamatan ini adalah K. Nah, di sini tidak jelaskan ya yang mana. Yang jelas di sini menjadi masalah N dengan L. Yang mana duluan? Ia tidak bisa mengunjungi kecamatan N sebelum mengunjungi kecamatan J. Nah, berarti dia J dulu kemudian ke N ya. Nah, ke N. Nah, kemudian yang menjadi yang kita menentukan yang mana dulu N atau L. Nah, kita dapat melihat ini dua kecamatan yang dapat dikunjungi setelah kecamatan N. Nah, kemudian ini juga ia tidak bisa mengunjungi kecamatan N sebelum mengunjungi kecamatan J. Jadi urutan yang seharusnya karena N itu memiliki dua kecamatan setelahnya, berarti karena kunjungannya berkunjung ke M kalau sudah N atau L, maka karena N memiliki keterangan bahwa dia dikunjungi setelah mengunjungi J, dan kemudian di situ dikatakan juga dua kecamatan dapat dikunjungi setelah N, berarti N itu duluan daripada L ya. Jadi N dulu, kemudian kita geser sedikit ini L ya, kemudian L. Nah, kemudian kecamatan J jelas belum tidak mungkin dia ke antara N L, karena N L ini sebelum M, karena J tidak dijelaskan bahwa dia ada setelah sebelum atau setelah M ya, tidak ada. Kemudian K jelas ada dua ya, di urutan kedua. Nah, sekarang yang ada di sini hanya 1 2 3 4 5. N dan L sudah memenuhi kriteria ini ya, kriteria urutannya, karena di sini tadi N ini ada dua kecamatan, berarti karena di sini L dan N sebelum M, maka urutannya adalah N dulu baru L, karena dua kecamatan setelahnya ya. Jadi N dulu baru L. Nah, sedangkan sudah ada 3. Kemudian pas ini yang ketiga ini kecamatan kedua harus dikunjungi adalah K, maka dia urutannya kedua jelas. Jadi otomatis karena J tidak ada keterangan lain-lain, maka J itu ada di urutan pertama ya. Jadi begitu cara menyusunnya ya. Jadi kita bisa ambil soal, sempat ada yang bisa menjadi acuan agar bisa diurutkan sesuai keterangan-keterangan yang ada. Nah, seperti ini tadi. Di sini M, L dan N tidak jelas yang mana L duluan atau L atau N duluan. Nah, yang menjadi kunci adalah dua kecamatan dapat dikunjungi setelah N. Nah, maka di situ bisa ditulis L kemudian M. Jika bermanfaat, mohon di-share ya.
Nah, jadi N dan L memenuhi bahwa dia dikunjungi sebelum M, dan juga memenuhi bahwa N itu memiliki dua daerah dikunjungi setelahnya, jadi L dan M. Dan juga memenuhi bahwa N itu dikunjungi setelah mengunjungi J, setelah mengunjungi J kan, ya. Nah, dari situ maka L dan J tidak ada keterangan selanjutnya, maka N itu dahulu daripada L. Kemudian sudah ada 3 N, L, M. Nah, K itu harus di urutan kedua, jadi dia di sini. Nah, J tidak ada, maka J itu bisa di urutan pertama karena memenuhi semua kriteria 1, 2, 3 serta soal yang ada. Jadi begitu penganalisanya agar kita bisa tahu letak huruf atau letak desa-desa yang menurut keterangan-keterangan di soal ataupun di keterangan sebelumnya. Nomor 1. Kecamatan yang pertama harus dikunjungi adalah A. Kecamatan J, B. Kecamatan K, C. Kecamatan L, D. Kecamatan M, dan E. Kecamatan N. Kita jawab. Jadi dengan mudah kita bisa menjawab ini setelah kita menyusun berdasarkan keterangan-keterangan yang sudah ada, dan berdasarkan juga satu triknya adalah melihat kepala-kepala soal atau soal-soal yang ditanyakan. Sehingga dari situ kita bisa mungkin mendapatkan keterangan yang bisa mendukung penyusunan pola-pola dari soal-soalnya, pola-pola jawaban dari soal-soalnya. Jadi tadi jawabannya adalah JKNLM. Jelas pertama kali kunjungi adalah kecamatan J atau bagian A. Kemudian nomor yang kedua. Dua kecamatan yang dapat dikunjungi setelah kecamatan N adalah A. Kecamatan J dan K, B. Kecamatan L dan M, C. Kecamatan M dan J, D. Kecamatan N dan K, E. Kecamatan K dan L. Dan kita jawab, jika melihat ini J, K, L, M, N. Jadi dua kecamatan dikunjungi setelah kecamatan N, yang berarti L dan M. Berarti jawabannya adalah B ya, kecamatan L dan M. Kemudian yang ketiga. Suka dengan videonya? Like dong. Kecamatan yang ketiga harus dikunjungi adalah pas kecamatan ketiga yang harus dikunjungi A. Kecamatan J, K, C. Kecamatan L, D. Kecamatan N, E. Kecamatan M atau L ya. Kita jawab berdasarkan lagi jawabannya JKL, JKN, LM. Berarti yang ketiga berarti N ya, berarti yang jawabannya adalah D ya, kecamatan N. Kemudian yang keempat. Kecamatan yang terakhir harus dikunjungi adalah, ya jelas di sini yang benar adalah E ya, jawabannya dari sini. JKNLM, berarti kecamatan terakhir yang dikunjungi adalah E ya, jawabannya adalah kecamatan M. Selanjutnya yang kelima. Rencana kunjungan yang sebaiknya dipilih agar 5 kecamatan dapat dikunjungi adalah JKNLM atau KJLNM, KMLJN, DLKJNM, EMKNJL. Kita jawab. Tunggu tinggal kita lihat polanya saja. JKNLM berarti jawabannya adalah JKNLM, maka jawabannya adalah A ya. Jadi dengan menyusun menyusun bentuk dengan informasi-informasi sebelumnya yang ada pada soal, dan juga melihat soal-soal yang ada ya. Siapa tahu di dalam soal-soal yang ada itu ada hal yang menjadi acuan baru agar jelas jawabannya menjadi benar ya. Nah, seperti tadi M dan L ini tidak ada keterangan pada pengantar soal, hanya pada soal yang diajukan. Nah, maka kita bisa menentukan yang mana N dulu atau L ya. Nah, itu salah satu contohnya. Ingin informasi terbaru? Silahkan di-subscribe. Cara menghargai pahlawanmu adalah bukan merayakan kemerdekaan yang direbutnya saja, namun yang paling menginginkan pahlawanmu adalah memelihara kelangsungan perjuangannya, yang salah satunya adalah jangan korupsi. Hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia tanggal 17/8/2023. Matematika, Queen of Science. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.